Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Widastuti, Prodi PGSD, NIM 21.23.024775. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang telah Ibu berikan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan dengan singkat tugas perkembangan anak usia dari 7 tahun sampai 12 tahun, ada perkembangan kognitif, perkembangan emosi, perkembangan motorik kasar, dan perkembangan motorik halus. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan kognitif. Ada dua tahap perubahan terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami atau mengelola informasi atau memecahkan suatu masalah, mengetahui soal perkembangan anak. Contoh perkembangan kognitif itu perkembangan bahasa, semisalnya menyusun kalimat-kalimat yang mereka dapat, membentuk kata-kata yang lucu, atau menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, semisal menanyakan apa, bagaimana, dan seterusnya. Ada juga perkembangan emosi. Perkembangan emosi itu mengacu pada reaksi terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap harinya dan membawa pengaruh besar terhadap cara menyelesaikan atau mengambil keputusan. Tingkah laku atau contoh perkembangan emosi itu anak lebih peka terhadap emosi atau perasaan orang lain dan memiliki emosi yang berubah-ubah. Adapun perkembangan motorik kasar dan halus. Perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan gerak yang meliputi keseimbangan atau koordinasi antara anggota tubuh, seperti merangkak, berjalan, dan berlari. Motorik halus itu merupakan perkembangan yang meliputi otot kecil, koordinasi mata. Contohnya tuh seperti tangan, menggambar, menulis, menyusun balok, dan dengan mengisi bentukannya. Terus ada nomor 2 tuh soalnya Doni adalah anak yang berusia 6 tahun. Ketika masuk ke sekolah dasar di tahun ketiga, Doni sering menolak mengerjakan soal yang diberikan oleh ibu dan bapak. Ketika ditanyakan, Doni merasa bosan dan pelajaran di sekolah. Jelaskan penyelesaian kasus Doni menggunakan teori behavioristik. Di sini yang pastinya diberi hadiah berupa permen atau coklat supaya Doni dapat berubah, dan memberikan dia juga motivasi supaya dia lebih mengembangkan atau merubahkan perilakunya. Yang awal Doni merasa bosan atau merasa malas ketika diberikan tugas. Adapun cara lain yang bisa diterapkan pada si Doni adalah dengan rubah cara mengajarnya, dan ketika dia mulai rajin, ketika dia ada perubahan, kita juga harus memberikan dia pujian atas pencapaian dia. Dan yang nomor ketiga, jelaskan secara singkat yang dimaksud dengan short term memory. Ada long term memory, ada perbedaan short term memory dan long term memory, dan juga skema memori jelaskan dengan menggunakan bagan. Ada juga gelombang otak. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada short term memory atau juga sering disebut dengan ingatan jangka pendek, adalah suatu penyampaian memori sementara yang artinya informasi yang disimpan itu dipertahankan. Informasi tersebut masih dibutuhkan. Jumlah informasi yang bisa disimpan dalam memori jangka pendek ini sangat terbatas. Ada juga bagian B-nya, memori jangka pendek, atau biasa disebut juga proses penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang lama. Perbedaan short term memory dengan long term memory. Kalau short term memory atau biasa juga disebut dengan jangka pendek, yang biasa dikenal itu sebagai memori primer atau juga aktif. Sudah aktif adalah informasi yang sedang kita sadari atau kita pikirkan. Memori jangka pendek ini juga bersifat sangat pendek, atau durasi itu dan kapasitasnya yang bisa disimpan tuh selama 30 detik sampai 1 menit. Long term memory atau biasa juga disebut memori jangka panjang adalah proses penyimpanan informasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Atau juga memori jangka panjang itu atau juga long term memory sering terjadi di luar sadar. Bagian D-nya ada eksternal, ada stimulus, ada sensorik memory, ada proses, ada long memory referral, ada juga elaboration and coordinating, ada juga revision,
forget, tree memory, forgetting, dan juga respon. Di sini bagian E ada gelombang otak. Gelombang otak itu adalah gelombang listrik yang dihasilkan oleh otak. Gelombang ini dapat diukur melalui frekuensi atau amplitudo, di mana setiap gelombang memiliki fungsi masing-masing yang akan mempengaruhi pola aktivitas dan perilaku yang dihasilkan. Dengan nomor 4 ini, jelaskan mengapa anak usia masuk sekolah SD minimal 7 tahun dengan menggunakan teori. Karena di usia 7 tahun itu anak dianggap memiliki sikap fisik untuk diam di kelas sampai siang hari, gerakan motoriknya anak sudah lebih bagus, dan otot saraf juga sudah terbentuk. Ada juga beberapa alasan mengapa anak harus minimal masuk di usia 7 tahun dan minimal juga masuk ke 6 tahun. Yang pertama, pembelajaran SD itu kan udah mulai tinggi. Yang kedua, ada aspek secara fisik, ada aspek psikologi, ada aspek kognitif, dan juga aspek emosi. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.